Jadi judul kita pada malam hari ini yaitu tentang anak yang tak taat atau anak yang rajin. Nah, jadi Hasan ini merupakan anak yang rajin. Nah, anak yang rajin itu seperti apa? Nah, jadi anak yang rajin itu dia selalu sholat 5 waktu. Jadi itu 5-5-nya dikerjain. Makanya Hasan ini merupakan anak yang rajin. Nah, wa yuwasifu 'alal huduri fil madrasati, dan Hasan ini dia rajin untuk hadir ke sekolah. Jadi dari rumah itu dia benar-benar untuk hadir menuntut ilmu di sekolah. Jangan bilang pas di rumah sekolah, tahu-tahunya pas sampai sekolah kagak ada. Nah, namanya apa? Bolos. Jangan sampai seperti itu. Nah, kalau yang bolos itu bukan anak yang rajin. Nah, kebiasaan kalau anak sekolah yang bolos itu paling larinya kemana? Warnet, baru main PS. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, jangan sampai kita itu seperti itu. Nah, wa ala qiraatil Quran, dan dia lagi juga membaca Al-Quran. Makanya Hasan ini merupakan anak yang rajin. Nah, dia sering membaca Al-Quran. Nah, kemarin di bulan puasa adik-adik ada yang khatam ke Al-Quran? Siapa? Benar. Nah, jadi kalau seandainya kita menjadi anak yang rajin dan taat, maka kita sering membaca Al-Quran. Wa muqala'ati durusi fil baiti, dan dia sering mengulang pelajaran di rumah. Jadi ketika kita di sekolah ada yang kurang jelas, ada yang kurang paham, maka kita pelajari lagi di rumah, kita ulang lagi. Agar kenapa? Agar supaya kita ingat. Walidzalika yuhibbuhu abuhu wa ummuhu. Nah, dan oleh karena itu ia dicintai oleh siapa? Ayahnya, ibunya. Gak cuma ayah dan ibunya juga, akan tetapi dicintai oleh gurunya. Gak gurunya juga, tapi dicintai oleh seluruh manusia. Nah, makanya jadi anak yang taat itu enak apa enggak? Enak. Karena kita selain dicintai oleh orang tua kita juga dicintai oleh guru dan seluruh manusia. Nah, ini kuncinya nih. Tadi apa? Yang pertama, sholat 5 waktu. Yang kedua, rajin menabung, rajin untuk hadir ke sekolah. Yang ketiga, sering membaca Al-Quran. Yang keempat, apa? Sering mengulang pelajaran di rumah. Nah, kalau seandainya dari 4 itu udah kita lakukan, maka kita termasuk anak yang rajin.
Wa min adatihi, dan dari kebiasaannya si Hasan, tidak arada naum, terkala ia hendak tidur, ayyadkurullah, ia selalu mengingat Allah. Jadi si Hasan ini ketika ia hendak tidur, dia selalu mengingat Allah. Jadi sebelum tidur itu kita harus mengingat Allah. Jangan yang lain kita ingat. Apa? Sebelum tidur ingat apa? Ingat apa sebelum tidur? Ingat main, besok mau ngapain ini ya? Besok mau baca atau enggak? Tuh. Nah, jadi sebelum tidur kita ini harus berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Wa yashkuru ala an hafidhahu tula yaumihi, dan Hasan juga bersyukur atas penjagaannya tula yaumi, sepanjang hari. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjaganya sepanjang hari. Kita udah bersyukur belum kepada Allah? Tandanya apa kalau udah kita bersyukur? Ayo, Sabrina, tandanya apa? Tadi katanya udah bersyukur. Apa? Kita selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Jadi ketika kita mengingat Allah dimanapun kita berada, ketika kita mau melakukan hal-hal yang negatif, maka kita gak bakal jadi, karena kita selalu mengingat Allah. Nah, minal bala'i wal adha, dari cobaan dan gangguan. Nah, ketika kita diberi cobaan oleh Allah, maka kita harus bersyukur, dan ketika kita diberi gangguan, kita harus bersyukur karena Allah telah menjaga kita. Summa yaqulu, kemudian mengucapkan bismika Allahumma ahya wa amut. Jadi itu doa sebelum tidur. Nah, kita kalau sebelum tidur itu ngucapin itu enggak doa itu? Hah? Siapa yang sering ngucapin doa itu? Ayo. Boro-boro yang ada sebelum tidur malah main HP, main HP ketiduran. Nah itu, jadi kita enggak berzikir kepada Allah. Jadi sebelum tidur kita rata-rata habis main HP ketiduran, enggak sempat ngucapin doa sebelum tidur. Wa idza qama min naumihi yashkuru wa ala ni'matihi naumi, dan ketika bangun dari tidur si Hasan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat tidurnya. Kita kalau habis bangun dari tidur, kita ingat gak atas nikmat Allah? Hah? Ingat gak? Ingat gak? Yang ada kalau bangun tidur yang dicari apa? HP. Anak zaman sekarang tuh seperti itu tuh. Jadi gak sempat baca doa. Jadi dikit-dikit bangun tidur nanya HP mana ini HP. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita ingat tuh tradisi seperti itu. Jadi setelah kita bangun dari tidur, kita berzikir mengingat Allah dengan membaca doa setelah tidur. Nah, doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Karena kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita
sehingga kita masih bisa hidup. Bangun tidur kita masih bisa hidup, makanya kita bersyukur tuh. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi, zat yang ahyana, menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah Allah mematikan kami, wa ilaihi nusyur, dan kepada Allah lah kami kembali. Wa min 'adatihi aydan, dan dari kebiasaan juga tidak apalah apabila ingin makan ayyakula awalan, bahwasanya mengucapkan terlebih dahulu mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza faragu minhu, dan apabila telah selesai dari makannya, yashkuru ala ni'amihil akli. Kita harus bersyukur atas nikmat Allah yang telah mana memberikan kita makan. Kita harus bersyukur. Li'annahu, karena sesungguhnya yang lamu Allah itu maha mengetahui waladhi, yaitu zat Allah, alladhi adalah tidak yang aujada mengadakan lahu kepada itu al-qa'ama, makan makanan. Nah, jadi Allah itu maha mengetahui yang telah mengadakan makan makanan. Jadi yang menciptakan makanan siapa? Allah. Tapi prosesnya lewat manusia, tapi pada hakikatnya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu, dan mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku nikmat makanan ini. Jadi kita itu harus bersyukur. Nah, jadi ada cerita yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Musnad, bahwasanya terkala Nabi di perjalanan, Nabi ketemu sama seorang pengemis. Lalu pengemis tersebut dikasih oleh Nabi satu butir kurma. Lalu apa kata pengemis? Pengemis itu menolaknya. Menolaknya karena apa? Karena cuma dikasih satu biji kurma. Lalu Nabi pindah ngasih ke pengemis lain. Lalu respon dari pengemis lain itu menerimanya atas pemberian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi si pengemis tersebut dia menerimanya satu butir kurma. Lalu apa yang dikatakan oleh pengemis tersebut? Pengemis tersebut mengucapkan terima kasih banyak kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mana beliau ini memberikan satu butir kurma. Lalu pengemis ini tidak cuma dikasih satu butir kurma, karena si pengemis ini sudah menerima satu butir kurma dan mengucapkan terima kasih banyak, lalu ditambahkan oleh Nabi, yaitu dengan 40 dirham dikasih oleh Nabi. Jadi kuncinya apa? Kita itu harus bersyukur. Jadi meskipun kita diberi oleh seorang atau seseorang yang kita kenal satu buah makanan dan lain sebagainya, kita itu harus menerimanya dan mengucapkan terima kasih banyak. Jangan ngegerutu mulu, dikasih satu ngegerutu, dikasih yang macam-macamnya. Bang, kok hanya dikasih cuma satu doang sih?
padahal banyak. Makanya kita nggak boleh seperti itu. Jadi meskipun satu makanan itu sangat berharga, kita harus bersyukur, jangan bergerutu melulu. Dikasih satu menggerutu, dikasih ini menggerutu, dikasih ini menggerutu. Jangan sampai seperti itu. Makanya kita itu jadi orang kudu bersyukur. Nah, kalau seandainya kita bersyukur, enak dah hati. Jadi atas apa yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Teman punya sepatu baru, kita jangan buru jangan punya HP baru, iPhone lagi. Nah, kita harus bersyukur, jangan mulu. Karena kalau seandainya kita mengikuti zaman untuk saat ini, nggak ada habisnya, pasti ada hal atau sesuatu yang baru. Nah, jadi kita ini harus bersyukur. Nah, kuncinya kalau seandainya kita ingin menjadi anak yang rajin, anak yang taat, maka yang pertama kita harus sholat 5 waktu. Yang kedua apa? Yang kedua kita harus hadir ke sekolah. Jangan sampai kita nggak hadir ke sekolah, dari rumah niatnya belajar tapi sampai sekolah malah nggak datang, malah bolos. Dan yang ketiga membaca Al-Quran. Terus yang keempat apa? Mengulang apa? Mengulang ad-durusi, pelajaran. Jadi setelah kita balik dari sekolah, kita tanya sama orang tua, jangan buru-buru main. Kalau siangnya nggak sempat, malamnya kita mengulang pelajaran yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Biar apa? Ingatan kita biar kuat. Karena sesuatu yang kita ulang-ulang pelajaran, maka nanti akan mudah otak kita untuk mengingatnya, merekamnya. Nah, jadi ketika kita telah mendapatkan 4 hal tadi, maka kita itu dicintai oleh ayah kita, oleh ibu kita, oleh guru kita, oleh semua manusia. Jadi kuncinya ada 4 tadi itu yang disebutkan. Nah, terus juga kita itu harus bersyukur kepada Allah karena Allah telah menjaga kita sepanjang hari. Bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kita nikmat makan. Bersyukur kepada Allah bahwasanya Allah telah memberikan nikmat kita tidur, sehingga kita bangun juga dari tidur, sehingga kita dapat beraktivitas kembali. Nah, jadi itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.